Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqbal Zaman. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai analisis dan perancangan SBO Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis online yang dibimbing oleh Bu Ian Puspitarani. Di sini langsung saja saya akan langsung ke tujuan pembuatan sistem PPDB online ini, yaitu mempunyai tujuan dan manfaat yang sangat akan jelas terasa dalam rangka optimalisasi kerja panitia PPDB di sekolah maupun peserta didik baru. Lalu ada beberapa manfaat dan keunggulan dalam menggunakan sistem informasi penerimaan peserta didik baru. Di antara lain adalah, pertama, proses pendaftaran online bekerja 24 jam nonstop. Yang kedua, mempermudah calon peserta didik untuk mendaftarkan diri kapanpun dan dimanapun mereka berada. Yang ketiga, panitia PPDB akan dapat memotong dan mengurangi kerjanya dalam melayani calon peserta didik baru karena telah terkomputasi dan data dengan jelas melalui sistem informasi penerimaan peserta didik baru ini. Lalu, yang terakhir adalah menjadi nilai lebih bagi sekolah di mata masyarakat untuk menilai positif terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi dan informasi modern. Lalu ada batasan sistem di sini. Batasan sistem di sini adalah berperan untuk mengolah data, mempermudah pendaftaran, dan memproses pendataan para calon peserta didik baru. Lalu kegunaan sistem ini memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memproses data calon peserta didik baru. Yang kedua, membantu dan mempermudah tugas dari panitia maupun peserta didik baru dalam mengolah dan menyajikan data. Yang ketiga, untuk membantu calon peserta didik baru untuk melakukan pembayaran secara online. Dan yang terakhir, untuk membantu calon peserta didik baru untuk mengetahui informasi penerimaan peserta didik baru secara online. Lalu di sini ada sistem requirement dari sistem informasi penerimaan peserta didik baru ini. Yang pertama ada sistem requirement fungsional. Pertama, sistem ini membutuhkan pendaftaran dan login peserta. Yang kedua, login panitia dan tata usaha. Ketiga, formulir pendaftaran untuk si peserta didik baru. Keempat, form persyarat kelengkapan dokumen, manajemen peserta, update data peserta, pembayaran pendaftaran, konfirmasi pembayaran, pencetakan hasil pendaftaran, dan logout. Lalu di sini adalah fungsi non-fungsional. Yang pertama, panitia harus memiliki kemampuan untuk mengolah data secara berkala melalui sistem yang telah disediakan, di mana kemampuan ini telah disusun di dalam dokumentasi analisis perancangan SBO ini. Yang kedua, tata usaha harus selalu mengecek dan memvalidasi pembayaran yang telah dikirimkan oleh peserta. Lalu ada spesifikasi minimum. Spesifikasi minimum untuk perangkat yang mendukung aplikasi yang akan dibangun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Intel Pentium 4 dengan 1,6 GHz. Yang kedua adalah hard disk sebanyak 80 GB, memori 1 GB, VGA 512 MB, alat input dan output, printer, modem internet, dan sistem operasi. Dan tidak lupa juga ada web browser. Lalu lingkungan sistem di sini dapat diakses melalui website, desktop maupun mobile. Langsung kita masuk ke desain sistem. Di sini ada desain sistem yang pertama adalah use case diagram dan skenario use case. Dari use case diagram kita bisa dilihat di sini peserta memiliki 8 use case. Yang pertama adalah login, daftar, verifikasi data peserta, input persyaratan pendaftaran, konfirmasi pembayaran, cetak bukti pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Lalu di panitia sendiri, mereka memiliki 3 use case. Yang pertama adalah login, yang kedua adalah kelola data peserta, dan verifikasi data peserta. Lalu ada admin yang memiliki 2 use case, yaitu adalah untuk login dan untuk mengelola laporan. Yang ketiga ada tata usaha. Tata usaha memiliki 2 use case. Yang pertama adalah untuk login dan konfirmasi pembayaran. Lalu dilanjut oleh skenario use case yang tadi telah saya jelaskan. Kita langsung saja masuk ke kelas diagram. Kelas diagram di sini memiliki 7 kelas. Yang pertama adalah user, kelas user untuk menampung usernya. Yang kedua seleksi, ketiga formulir pendaftaran, keempat peserta, kelima jalur pendaftaran, keenam jurusan, dan ketujuh rapor. User di sini untuk menampung role dari si usernya masing-masing. Yang pertama, role user itu ada yang tadi telah dijelaskan di use case-nya. Yang pertama adalah panitia, kedua admin, dan ketiga tata usaha. Dilanjut dengan seleksi. Seleksi di sini berkesinambungan dengan user dan formulir pendaftaran. Dikarenakan peserta untuk mengirimkan formulir
itu harus masuk ke tahap formulir pendaftaran, baru dapat masuk ke dalam tahap seleksi yang nanti bisa diseleksi oleh user dan role yang telah dijelaskan di atas, yang tadi telah saya jelaskan. Langsung kita masuk ke objek diagram. Di objek diagram ini dia memiliki 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 7 objek. Objek di sini untuk bertujuan agar nanti programmer dapat mengetahui objek dan kelas yang harus dibuat untuk sistem informasi penerimaan peserta didik baru. Lanjut ada sequence diagram. Sequence diagram ini untuk sekuensialnya, jadi sistematis cara kerja dari peserta ke sistem atau panitia ke sistem maupun tata usaha ke sistem. Di sini ada sequence diagram untuk peserta. Yang pertama, peserta mendaftar. Kedua, sistem menampilkan form pendaftaran. Ketiga, mengisi form. Keempat, sistem mengirimkan data peserta ke panitia. Lalu panitia memverifikasi data peserta melalui sistem. Dilanjutkan dengan sistem mengirimkan hasil verifikasi ke peserta. Dari situ baru peserta dapat login. Setelah login, sistem akan menampilkan form login dan peserta mengisi data. Dilanjut dengan sistem menampilkan menu, di mana di sini peserta memilih menu pembayaran. Lalu sistem menampilkan form pembayaran, dilanjutkan oleh peserta untuk melakukan pembayaran, dan sistem mengirimkan data pembayaran ke tata usaha. Lalu tata usaha memverifikasi data pembayaran yang telah dikirimkan oleh peserta melalui sistem kembali ke sistem. Dilanjutkan dengan sistem menampilkan hasil verifikasi ke peserta. Lalu peserta memilih menu seleksi dan sistem menampilkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh sistem itu sendiri. Dilanjut di sini ada activity diagram. Activity diagram ini untuk mengetahui aktivitas dari peserta dan aktivitas si sistem itu sendiri. Yang pertama di sini ada peserta melakukan pendaftaran, lalu dilanjut dengan mengisi formulir dan menyelesaikan pendaftaran. Apabila verifikasi telah dilakukan oleh panitia dan ternyata si datanya tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh peserta, maka dibatalkan verifikasinya, lalu diterima lagi oleh peserta dan peserta mengisi ulang formulir dan penyelesaian pendaftaran dan dokumen-dokumen lainnya. Dan apabila data telah sesuai, maka data akan dikirimkan ke peserta untuk melanjutkan pembayaran. Dan si peserta ini mengirimkan data pembayaran ke tata usaha. Lalu di tata usaha divalidasi pembayarannya, dan apabila tidak sesuai dengan apa yang telah dikirimkan oleh peserta, maka dikirimkan kembali ke peserta. Dan apabila telah selesai, maka eh, peserta dapat membuka hasil seleksi. Kita lanjut. Kita lanjut ke state diagram. Di sini ada keadaan idle. Jadi idle itu keadaan di mana belum dilakukan apa-apa, sistem belum melakukan apa-apa. Lalu di sini user melakukan login dan si sistem akan mengecek apakah verifikasi username ini ada di database atau tidak. Apabila berhasil, maka menampilkan menu di mana ada formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran. Lalu ada menu yang terakhir adalah menu logout. Dilanjut dengan komponen diagram. Di sini klien hanya membutuhkan web browser, sedangkan di sisi server atau server side menyediakan GUI, bank API, dan database. Lalu di sini saya menggunakan framework PHP Laravel, Vue.js, dan library yang dibutuhkan untuk sistem informasi penerimaan peserta didik baru. Kita lanjut ke tahap deployment atau deployment diagram. Di deployment diagram ini ada dua objek. Yang pertama adalah client dan server. Seperti diagram di atas, di sini klien memiliki hanya membutuhkan web browser, dan web browser menampilkan ke hardware output seperti monitor. Lalu di sisi server, di sini kita menggunakan API. API ini digunakan untuk transaksi pembayaran, dan si API ini dikirimkan ke PHP server. Lalu PHP server menginputkan data ke database yaitu MySQL dan dikembalikan lagi ke PHP server atau Laravel yang tadi telah dijelaskan di atas. Lalu berikutnya di sini ada tampilan sistem.
Tampilan sistem di sini secara singkat saya telah membuat aplikasi yang sesuai dengan diagram yang telah dibuat di dokumen ini. Saya akan langsung mempresentasikan secara ringkas saja mengenai tampilan dan aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Contoh tadi saya telah menggunakan eh, tadi saya memiliki beberapa role, tapi di sini saya akan menampilkan dua role saja, yaitu role untuk peserta dan role untuk panitia. Yang pertama kita login saja untuk panitia peserta. Nah, ini adalah tampilan utama atau menu utama dari si sistem informasi penerimaan peserta didik baru. Di sini apabila peserta belum mengisi formulir pendaftaran, maka mereka dapat mengisi di sini, isi data formulir. Di sini mereka mengisi data registrasi, data pribadi, alamat, data keluarga, dan juga data sekolah yang asal sekolah mereka. Ada data prestasi juga dan data nilai. Yang pertama untuk data registrasi ini untuk jalur pendaftarannya. Yang pertama ada akademik, kedua prestasi, dan ketiga jalur pendaftaran melalui surat keterangan tidak mampu. Di sini peserta belum bisa mencetak formulir karena si pesertanya belum mengisi data-data yang telah disediakan di formulir pendaftaran. Peserta baru dapat mencetak formulir apabila telah diverifikasi oleh panitia. Mungkin cukup sekian demo dan penjelasan presentasi mengenai sistem analisa SBO yang saya jelaskan hari ini. Untuk demo keseluruhannya akan saya sertakan link di bawah ini, dan source code pun akan saya sertakan di bagian deskripsi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.